Jadi artinya hamba Tuhan ini ya nggak harus kita jadi pendeta, tapi ya itu tadi saya bilang sikap kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita disebut hamba Tuhan. Cara berpikir kita rendah hati, jangan songong kan begitu. Halo, shalom sahabat Blessing Youth Community. Shalom JB Mission Center dan audiens yang menyaksikan podcast kami melalui Zoom. Kami ucap syukur bisa hadir, bisa menyaksikan kami di sini. Dan hari ini saya perkenalkan diri, nama saya Henry sebagai host hari ini dan ditemani oleh rekan saya. Saya Andri Wijayakusuma. Wah, Kak Andri, kita manggil Kak Andri yang hambanya dipakai luar biasa di pelayanan GB Mission Center. Dan ini adalah podcast pertama kali kita ya. Ya, betul. Ya, pertama kali kita. Pertama kali perdana, semoga memberkati. Ya, dan kita akan terus rutin setiap bulan sekali. Betul. Kita akan hadirkan narasumber yang menjadi inspirasi baik kehidupan sehari-hari maupun pelayanan. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu jangan takut menjadi hamba Tuhan. Ya. Jangan takut menjadi hamba Tuhan. Dan sedikit promosi, venue kita hari ini ada di Warung Sabua di Pondok Bambu. Jadi kalau mau ada acara gathering ya, acara pelayanan juga Bisa datang ke sini. bisa datang sini. Jadi bisa search di mana Kak Andri? Search aja di Google Map Warung Sabua yang lokasinya di Pondok Bambu. Karena jangan salah ada Warung Sabua yang Ya. lain. Seperti itu. Betul. Nah, jadi jangan ragu sih, tempatnya cozy sekali, tempatnya luar biasa. Dan saya pertama kali juga hadir sini kok rasanya nyaman sekali ya, gitu. Oke, baik. Telah hadir di sini seorang teman, seorang rekan pelayanan, gembala juga, dosen, wakil rektor di Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta, dan yang luar biasanya juga di usia muda, yaitu kalau kita bilang golden age ya, golden Betul. age. Nah, sudah memiliki gelar S3 doktor. Wah, ini Di luar usia biasa muda nih. lagi ya. Usia muda. Ya, betul. Saya aja belum ya. Makanya belum nih kan. Aduh, ini makanya luar biasa, makanya kita undang nih ya kan. Di usia muda udah gelar doktor, ini luar biasa sekali, jarang. Sebelumnya karena kita sudah prokes semeter kita buka dulu mas. Oke, baik. Supaya kita kelihatan dulu mukanya. Nah, ini dia muka-mukanya nih. Oke. Terima kasih sudah hadir. Pak Pendeta Dr. Yabes Marbun, MTH. Ini anaknya dipanggil apa ya? Bro, Oke, bro. Bro ya mas, boleh ya. Oke, Bro bro. Yabes. Siap. Karena ini acara anak muda, kita panggilnya bro aja. iya. Oke. Baik. Aduh, gue jadi gak enak ya. Bro, ya habis kesannya gimana? Gembala kita juga soalnya ini. Nggak apa-apa, di sini fleksibel pak. Baik aja. Oke, bro. Jadi begini, ya. Kalau kita throwback ke belakang, kepikiran gak sih di usia muda begini nih, waduh, udah jadi gembala, udah jadi wakil rektor, dosen, gelar doktor gitu ya. Kepikiran gak sih atau geleng-geleng kepala, wih gak nyangka juga ya gue jadi begini ya kan gitu ya. Atau gimana bro? Ya kalau ditanya kepikir atau enggak, pasti nggak kepikir. Kenapa? Karena background saya itu anak musik, anak band. Sampai saya SMA dulu, saya aktif ngeband. Ya tiba-tiba seperti disambar petir, waktu mau tamat SMA, bokap bilang, "Bes, sekolah Alkitab," katanya. Waduh, itu rasanya satu stadion Gelora Bung Karno tamparin muka saya. Saya pengennya jadi anak musik, Anak musik. anak band. Karena Aneh. saya dari SMP udah ngeband kan. Anak musik ya? Iya. Coba tampilin satu foto tuh. Yang gimana dulu mau jadi anak bandnya tuh ya. Kita lihat dulu. Woi di. Wih, ini kayak apa band Ya. raja nih ya. Yang satu lagi Kacamata mana? hitam Satu lagi. ya. Yang satu lagi. Nah, ini Wih, dulu ya. Ini dulu. Ini bener apa nih pak? Iya dulu. Waduh. Nggak nyangka kan? Makanya kan gue bilang tadi kagak nyangka kan? Gitu. Gimana? Terus. Ya jadi ya pasti nggak banget lah ya. Karena memang impian saya jadi anak band. Ya artinya berkecimpung di dunia musik lah. Ya. Karena waktu itu juga udah aktif di festival-festival musik dan juga rekaman dan segala macam. Jadi saya pikir memang ya udah jalan hidup saya itu di musik. Udah benar-benar jiwanya band nih ya. Jiwanya Dan band. nggak ada mobil yang lainnya udah lurus band. ke band. Iya. Iya, iya. Ya pokoknya waktu itu saya ingat waktu sekolah ya SMA, ya mudah-mudahan
di YouTube nanti ada guru saya SMA denger ini ya supaya ya clear ya, saya ngaku ya. Setiap hari Jumat saya bolos. Setiap hari Jumat saya bolos ngapain? Mau latihan band. Karena beberapa personil band teman kami waktu itu 3 orang itu ada di Kabanjahe di daerah Brastagi. Nah jadi hari Jumat itu kami pasti naik ke sana untuk ngeband gitu loh. Setiap hari Jumat. Nah itu yang terjadi terus sampai tamat. Ya puji Tuhannya waktu itu bukan lulus ya, lolos. Nah jadi memang nggak kepikir gitu, nggak kepikir banget, nggak kepikir sama sekali. Sekarang jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan, artinya menjadi alat Tuhan menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau anak-anak muda. Nggak kepikir banget. Ya sekarang sih bersyukur anugerah Tuhan. Zaman sekolah ya, pernah nggak sih ke gap gitu kan waktu latihan nih? Tiap Jumat kan latihan band gitu, terus ke gap gitu sama orang tua juga. Ini anak kok denger dari kepala sekolahnya sering bolos nih Jumat gitu. Puji Tuhannya nggak pernah. Saya diberkati iblis waktu itu. Bukan diberkati Tuhan, diberkati iblis, jadi gak ketahuan. Ini kalau ada kolom pertanyaan dibilang, Pak caranya gimana sih Pak biar gak ketahuan nih gitu kan. Nah akhirnya memutuskan menjadi seorang hamba Tuhan gitu ya. Iya. Nah itu apa, kayak bisa bergeledek kali ya, misalnya akhirnya udahlah gue jadi hamba Tuhan aja deh kan gitu. Padahal hatinya katanya, wah hatinya nggak di situ kan. Banget deh. Iya. Gak gampang, waktu gue mulainya gak gampang. Akhirnya waktu itu ketika bokap suruh untuk sekolah Alkitab, ya udahlah. Ya zaman-zaman kita dulu kan masih sekolah takut sama orang tua kan. Iya. Jadi ya udah deh, coba dulu deh. Nah akhirnya saya ke Jakarta, sekolah Alkitab. Ya puji Tuhan, semester 3 saya di DO. Gua kira semester 3 lulus. Semester 3 gue di DO karena apa? Ya gimana ya kan? Ya kita selama hidup walaupun gue anak pendeta dibesarkan di lingkungan gembala, tapi gaya hidup gue kan gaya hidup dunia. Gaya hidup ngeband kan. Tahu sendiri kan anak band hidupnya seperti apa. Nah akhirnya masuk sekolah teologi kan nggak mungkin secepat itu gue berubah. Nah akhirnya ya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gue lakukan. Ya artinya ya banyak hal lah sampai pada satu titik ya udah nggak bisa ditolerir lagi sama kampus waktu itu. Ya akhirnya gue di DO dari sekolah Alkitab loh. DO yang sekolah Alkitab lagi ya? Sekolah Alkitab di DO. Sama Tuhan loh. Sama Tuhan. Anak pendeta lagi. Waduh. Jadi waktu itu ya rasanya, aduh, ya sempat marah juga. Gue bilang sama Tuhan, loh, kan gue nggak mau seperti ini. Ya kan, gue nggak mau sekolah seperti ini. Tapi kenapa ini yang gue rasain sekarang? Padahal ya salah gua juga ya, tapi kan orang panik kan seperti itu ya. Kita yang salah tapi kita salahin orang kan gitu. Terus komentar bapaknya gimana Pak pas dia? Wah, komentar papa saya cukup terpukul waktu itu. Cukup terpukul karena dia ekspektasi dan harapan dia kan besar buat saya. Dia kirim saya ke Jakarta untuk sekolah hamba Tuhan dengan harapan saya jadi hamba Tuhan bisa bantu dia pelayanan. Tapi di tengah perjalanan dia dengar kabar bahwa saya itu bermasalah sampai di DO dari sekolah Alkitab. Wah, dia sangat terpukul sekali. Iya. Nah, akhirnya setelah DO itu berapa lama? Hampir setahun lah. Setahun saya off. Ya, di situ masa-masa kelam dalam hidup saya. Orang-orang terdekat saya menjauhi saya. Orang-orang yang dulu dekat sama saya nggak peduli. Hampir juga saya terhilang. Ya, tapi itulah anugerah Tuhan ya. Tuhan angkat saya kembali dengan Roh Kudus kasih pencerahan kepada saya dan akhirnya saya bertobat dan saya waktu itu janji sama Tuhan. Oke Tuhan, kalau memang ini jalannya Tuhan buatku, aku mau abdikan diriku buat Tuhan. Nah itu waktu itu janji gue sama Tuhan. Makanya sampai sekarang ya gue nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya jadi hamba Tuhan aja, nggak bisa dagang, nggak bisa. Ya pokoknya hal-hal yang lain di luar hamba Tuhan agak-agak kesulitan. Karena memang sudah mengabdikan diri kepada Tuhan. Ini menarik nih. Karena gini, yang namanya kan orang, apalagi zaman sekarang ya, ada orang bilang gini, sering banget nih gue ketemu orang begini, udahlah kalau nggak ngapa-ngapain gue jadi hamba Tuhan aja deh. Jadi kayak pilihan terakhir gitu kan. Pilihan terakhir. Jadi gue pikir, loh kok kesana, padahal menjadi hamba Tuhan itu kan bukan suatu akhir dari apa ya, karir hidup. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya jadi situ. Bukan pilihan terakhir bro. Iya, bukan pilihan terakhir, bener. Nah itu gimana tuh? Nah makanya
Ya sebelumnya gue makasih nih buat acara begini nih, karena dengan acara begini gue bisa ngomong nih. Dulu memang gue nganggap begini, hamba Tuhan itu adalah the last chance buat gue, pilihan terakhir buat saya. Ya. Ternyata setelah sekarang jadi hamba Tuhan, nih anak-anak muda nih, apalagi yang di Zoom, di YouTube, saya mau bilang begini. Kalau lo anggap jadi hamba Tuhan itu pilihan terakhir, waduh, lo nggak akan bisa rasakan kenikmatan, bukan kenikmatan dunia ya, di dalam hadirat Tuhan. Sekarang gue bangga jadi hamba Tuhan. Bahkan saya bilang, saya punya anak, ya anak saya 2, ya masih kecil-kecil. Saya bilang sama istri saya, anak kita harus jadi hamba Tuhan. Dan itu pilihan pertama. Itu bukan pilihan terakhir. Itu pilihan pertama harus jadi hamba Tuhan. Buat Tuhan harus yang terbaik. Harus yang terbaik. Ya. Nah artinya hamba Tuhan itu kan nggak harus maksudnya ya kita tongkrongin Alkitab, kita tongkrongin gereja, enggak. Karena hamba Tuhan itu kan status. Nah status itu melekat. Lo boleh kerja, lo boleh melakukan banyak hal, tapi lo harus jadi hamba Tuhan di tempat pekerjaan lo. Di mana lo ditempatkan Tuhan, lo harus jadi hamba Tuhan di situ. Jadi hamba Tuhan yang gue maksud ini bukan yang nggak harus seperti gua gitu loh, jadi pendeta, ya kan, jadi gembala. Enggak. Selama pandemi ini mimbar kita rasanya seperti diambil Tuhan semua. Ya, seperti diambil Tuhan semua mimbar kita. Karena apa? 2020 ya bukan ngomong sombong ya, jadwal saya setiap hari Minggu itu udah full dari awal sampai akhir tahun tuh, udah full jadwal di dalam gereja, di artinya di undang-undangan. Nah sejak pandemi itu cancel semua. Waduh. Dan akhirnya saya bilang, oke Tuhan, kalau Tuhan mau mimbar saya bukan di gereja, saya melayani di luar gereja. Akhirnya waktu itu saya melayani bakti sosial dan segala macam. Jadi artinya begini, hamba Tuhan itu ya nggak harus jadi pendeta, jadi pekerja juga bisa jadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu melekat di dalam diri kita. Nah ciri-ciri hamba Tuhan itu apa? Yang pertama, apapun yang lo kerjakan, lo melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan lo bukan manusia, Tuhan lo itu adalah Tuhan. Jadi lo kalau sebagai karyawan, oke lo punya pemimpin di perusahaan lo, tapi bos lo sebenarnya itu adalah Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan dalam kitab Kolose, kerjakanlah semuanya seperti untuk Tuhan. Nah itulah ciri-ciri hamba Tuhan. Betul. Jadi ciri-ciri hamba Tuhan itu hanya melakukan kehendak Tuhan dimanapun dia berada. Ya percuma juga kalau lo di gereja tapi lo melakukan kehendak setan, lo bukan hamba Tuhan. Benar. Ya kan? Nah jadi begitu bro. Tipis soalnya. Nah ini kan gue juga sering denger nih kayak gini. Terus kalau gue jadi pendeta gitu ya, kalau gue jadi pendeta nanti gue kalau pendekatan ke cewek gitu kan, terus calon mertua gue kerjaannya apa gitu kan. Kenapa kamu? Nah bener tuh, saya sering denger gitu. Kamu ngasih anak saya batu. Nah akhirnya ya batal lah visi yang dikasih Tuhan sama dia kan gitu ya. Ini harusnya istri gue panggil juga nih. Kita mesti tanya dia apakah dia pernah gue kasih makan batu aja lah. Ada sesi tersendiri nanti. Istri hamba Tuhan, jangan takut menjadi istri hamba Tuhan. Kita siapin temanya. Wah, boleh. Enggak lah, selama gue jadi hamba Tuhan, Tuhan berkati. Dan berkat yang gue terima itu di luar dari logika dan ekspektasi gue. Intinya dalam kehidupan cukup Pak. Hamba Tuhan itu berkatnya tidak menentu dan tidak terbatas. Karena yang ngasih Tuhan sendiri kan gitu. Ya, tak menentu itu artinya ya kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang kan kelaparan makan batu Pak ya. Ya tapi kan yang tadi tidak menentu tapi kan tidak terbatas. Ya lo jangan iri aja, someday gue keliling Eropa diberkati orang gitu kan. Tapi bener, gue lihat di Facebook kita, jalan-jalan ke tanah perjanjian, gue aja belum pernah loh. Belum pernah sama gitu. Anugerah Tuhan itu, anugerah Terus Tuhan. gue tanya, bayar nggak? Kagak katanya. Tuhan yang bayarin. Iya kan, kayak gitu. Itu kan ongkosnya berapa gitu kan? Oleh-olehnya juga dibeliin. Iya, jadi gitu. Jadi ada yang bilang, aduh Pak, jadi hamba Tuhan kan nggak bisa ini, aduh nggak usah kaya lah, nggak bisa apalah, apalagi orang tua. Ya benar juga. Kalau memang ya kita sudah lihat contohnya kan gitu, diberkati sekali. Nah, Bro Yabes ini luar biasa. Nah, terus gini, ya kan, jangan takut menjadi hamba Tuhan. Kadang-kadang kita juga suka bertentangan dengan keluarga sendiri kan gitu ya. Keluarga sendiri, wah sok suci tuh kan gitu ya. Jadi pendeta sok suci gitu. Nah, ada nggak pernah kayak gitu? Atau teman-teman lah
Ya pernah pasti teman-teman kan ya saya juga kan punya banyak teman saya itu bukan hanya orang baik aja. Ya saya pun juga punya teman orang yang nggak baik. Tapi ya someday sih pernah mereka bilang ayolah, contohnya mereka mau minum gitu kan, merokok dan segala macem. Ya mereka ajak gitu sebagai teman, yuklah kita sama-sama. Ya saya bilang begini, ya terima kasih, saya tidak melarang kalian melakukan itu, tapi mohon maaf saya enggak. Ya alasan saya bukan karena saya ini hamba Tuhan, saya ini enggak. Ya Paulus pernah berkata begini, kalau di tengah-tengah orang Yahudi kamu seperti orang Yahudi, kalau di tengah-tengah orang Yunani kamu seperti orang Yunani. Artinya harus ngeblend sama mereka. Nah kalau ngeblend sama mereka berarti harus diterima sama mereka. Gimana caranya supaya diterima? Berarti kita harus bisa mengerti mereka. Kita mesti bisa ngerti mereka dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa kita. Mereka nggak akan ngerti bahasa kita. Nah makanya kalau setiap kali mereka ajak begitu, ya alasan gue memang, waduh sorry nggak ngerokok nih, kalau gue cium bau rokok rasanya nggak enak, emang nggak enak. Aduh nggak bisa minum nih karena emang nggak terbiasa gitu loh. Dan itu kan alasan-alasan yang bisa mereka terima, sehingga mereka nggak menganggap wah ini lu beda nih kita, enggak. Saya punya teman waktu itu, ya waktu saya ngeband, wah lumayan kacau ya. Ya karena saya waktu itu di salah satu SMA favorit di Medan, dan di situ anak-anak pejabat semua. Jadi kehidupan mereka tahu sendiri lah. Nah saya ngeblend dengan mereka, pakai bahasa mereka. Tapi ini saya bisa saksikan bahwa sebandel-bandelnya saya nggak pernah sentuh rokok. Padahal teman-teman saya perokok, nggak pernah saya sentuh. Sama sekali nggak pernah saya sentuh. Dan alasan saya juga sama mereka ya karena memang saya nggak terbiasa. Dan akhirnya mereka terima. Nah yang paling alasannya juga ya intinya gini, makanya kan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya kan begitu kan. Nah, artinya kita konfrontasi langsung. Lu sama gua. Artinya gini, kadang-kadang kenapa kita nggak bisa jangkau orang-orang di luar sana? Karena kita udah bikin gap gitu loh. Betul. Kita merasa diri kita paling kudus, merasa diri kita paling holy dari mereka. Enggak. Sama aja gitu loh. Sebenarnya kita sama dengan mereka. Nah itu yang kita mesti tunjukin sama mereka. Jadi artinya mereka mesti diterima, mereka mesti merasa dekat dengan kita. Dan itu tergantung bagaimana komunikasi kita, cara kita ngomong, cara kita diterima, itu tergantung bagaimana kita bawa diri gitu. Betul. Jadi artinya hamba Tuhan ini ya nggak harus kita jadi pendeta, tapi ya itu tadi saya bilang, sikap kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita disebut hamba Tuhan. Betul. Cara berpikir kita rendah hati, kita hamba. Jangan songong kan begitu kan? Ya orang kan kadang-kadang kalau kita songong orang kan nggak suka. Benar, ya. Ya apalagi kayak saya ini kan muka saya nggak ngomong aja orang udah nggak suka kan begitu kan? Nah makanya saya mesti saya mesti tunjukkan dengan sikap. Memang tampang rambut tapi hati tweety. Saya mau nanya Pak, berarti bukannya hamba Tuhan di mimbar, diturun dari mimbar orang biasa, bukan ya Pak? Bukan. Justru hamba Tuhan yang sebenarnya itu di bawah mimbar. Kenapa gue bilang gitu? Lo di mimbar berapa menit sih? Cuman 45 menit paling lama 1 jam. Betul. Tapi kan di bawah mimbar kan 7 hari. Iya kan? Benar. Kadang-kadang kalau hari Minggu nggak dapat jadwal khotbah nggak ada mimbar. Nah jadi yang terpenting mana? Yang terpenting bagaimana kita di bawah mimbar. 24 jam dari seluruh hidup. Seluruh hidup. Nah makanya seperti saya bilang tadi, hamba Tuhan itu statusnya nggak boleh lepas. Itu melekat baik di atas mimbar, baik di bawah mimbar. Jangan sampai lo di atas mimbar malaikat kaget, wih keren si Ucok nih, nyembahnya luar biasa kan begitu kan? Turun bawah mimbar, setan yang kaget, gila nih si Ucok, gua aja setan nggak sejati. Dia gambarin dirinya kan? Dia gambarin. Jadi seperti itu. Dalam pelayanan nih bro, pernah nggak sih ada pengalaman yang benar-benar pahit banget akhirnya? Udahlah kayaknya gua nggak mau jadi hamba Tuhan lagi lah ke pendeta. Kapok nih. Gitu. Pernah nggak ada rasa kapok gitu? Udahlah. Kapok sih enggak ya, tapi khawatir adalah. Khawatir pasti ada, karena ya namanya juga manusia ya. Jadi ya kita berpikir, aduh gimana ya nanti anak-anak kita gimana ya, masa depan kita gimana ya gitu. Nggak kayak orang-orang lain. Ya itu kan kalau lagi kita kan, saya juga hamba Tuhan tapi kan saya juga manusia. Ya kan saya berusaha melakukan kehendak Tuhan tapi kan saya juga punya pikiran, kehendak dan perasaan. Nah makanya ini perjuangan kita itu bagaimana kita mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kan kadang-kadang
ya kita kan kadang suka jatuh juga gitu kan. Ya. Dan Daud juga mengakui orang benar Betul. itu jatuh tapi dia bangkit kan gitu. Betul. Nah waktu kita dalam keadaan yang nggak enak gitu kan, dalam kondisi yang lagi ngedown, saya kadang suka khawatir, aduh gimana ya, wah anak saya bagaimana ya, wah gaji saya cukup nggak ya, wah ini bagaimana ya, ini bagaimana. Kalau khawatir sih ada, Ya. tapi ya balik lagi. Nah makanya gimana supaya kita nggak khawatir? Gampang sebenarnya, simple aja, jangan dipikirin. Jadi gini, suatu masalah tidak akan membuat kita khawatir kalau tidak dipikir. Dia dia. Bener sih ya. Bener juga. Jangan ya, nggak usah dipikirin. dipikirin ya. Nggak enak denger Karena hidup ini dijalanin bukan dipikirin. Bener. Iya bener. Kemarin gue bilang ini soal jangan dipikirin, dikerjain nih. Dikerjain. Anak-anak UAS tuh. Iya. Ngapain? Ini gue lagi mikir kagak, jangan dikerjain. Ya perjalanan hamba Tuhan itu ya, atau pendeta. Nah, lalu ini kan Bro Yabes ini masih muda ya, terus jemaat-jemaat ini kan antara variasi lah umurnya nih. Ya. Ada yang memang muda sekali, ada yang memang lansia pun ada. Kan gitu ya. Nah itu gimana biar gapnya itu bisa ketemu nih antara baby boomer sama generasi X atau Y nih kan gitu. Ya, yang pertama orang yang sadar bahwa dirinya hamba Tuhan pasti orang yang dewasa. Karena ciri-ciri seorang hamba Tuhan itu adalah rendah hati. Ya. Rendah hati. Karena Tuhan Ya. kan bilang, ikutilah teladanku. Berarti kan kalau ikutin teladan, Tuhan menjadi pemimpin kita. Kita menjadi bawahannya. Kalau bahasa kantor ya. Ya. Tapi kalau bahasa Alkitabnya, dia Tuhan, kita hamba. Ya. Makanya kita ikutin kehendak dia. Ya. Kehendak dia bilang apa? Ikutilah teladanku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati ini kan satu karakter. Ya. Dan ini adalah karakter orang yang udah clear dengan dirinya. Kalau saya sebut karakter yang dewasa. Nah gimana supaya kita bisa diterima oleh orang-orang yang di atas kita dengan orang-orang di bawah kita? Yang pertama kita harus bersikap dewasa dulu. Ya. Karena apa? Orang yang bersikap dewasa akan setara dengan orang dewasa dan akan dianggap kakak atau mungkin dianggap bapak bagi orang yang di bawahnya. Ya, betul. Jadi kan bisa masuk ke semua. Betul. Ya. Nah, saya bukan mencoba mendewa-dewasakan diri, enggak. Karena dewasa itu kan natural. Betul. Yang penting kita sadar kita hamba Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Betul. Tapi jadilah teladan. Dan itu yang saya terapkan. Walaupun kedewasaan itu ya. itulah kedewasaan itu. Makanya Betul. walaupun jemaat-jemaat yang saya gembalakan ada juga yang di atas saya, bahkan jauh di atas saya. Saya menunjukkan keteladanan. Saya menunjukkan kedewasaan. Saya rendah hati. Saya di depan mereka tidak coba mau ngajarin mereka. Ya, Tidak. ya. Jadi saya ya membagikan hidup gitu loh. Saya tidak betul. ngajarin ya. Ya biasa kalau saya khotbah kan ya saya kemas dengan cerita-cerita yang humor Ya, gitu. Tapi ya. tidak terkesan ngajarin mereka. Ya. Gitu loh. Ya saya apalagi kita orang timur ini kan. Ya. Jangan sampai Betul, kita terkesan yang lebih muda ini sok-sok ngajarin orang tua. Nah, itu. Betul. Gitu. Ya, ya. Tapi kita harus bisa bawa diri kita supaya kita jangan terkesan ngajarin ya, tapi juga tidak terkesan kita dianggap main-main ya, sehingga disepelekan enggak juga. Ya. Nah, makanya sampai hari ini ya puji Tuhan jemaat-jemaat yang saya gembalakan ya artinya bisa menerima lah Ya, dan mereka outputnya juga sesuai menghormati. berarti. Sesuai, gitu. betul. Kan ada juga ya domba itu ada yang mau dituntun, Ya. ada juga tersesat, Betul. ada juga yang pura-pura tersesat ini. Iya. Kalau pura-pura tersesat itu bukan domba, kambing. Nah, tuh dengar tuh ya. Para jemaat ini. Jadi kalau pura-pura menyesatkan diri itu namanya kambing. Oh ada lagi serigala berbulu domba. Wah, makin seru nih, makin panas nih ya. Nah, terus ada yang mau ini? Kandri? Mungkin ada juga teman-teman yang mau nanya yang di Zoom boleh juga. Oh ya, silakan. Kalau ada yang mau nanya, silakan chat aja. Nanti lewat chat aja. Apa yang mau tanyakan silakan. Ya, Nanti akan kita bacakan pertanyaannya. kita bacain. Iya loh, dulu ya. Saya tuh sebenarnya pengen jadi hamba Tuhan yang full timer waktu itu. Gitu ya. Tapi sampai sekarang nggak kesampai. Jadi pas ngelihat sosok Bro Yabes ini, makanya gue salut banget gitu loh. Waduh, ini luar biasa loh. Bisa ya. Kok bisa gitu kan? Nah itu yang kadang-kadang benar ada kepikiran tuh, aduh nanti mau gimana istri anak, makan apa segala macem kan gitu. Apalagi hamba Tuhan,
Soalnya gini, gue melihat bahwa gereja itu juga pun hamba Tuhan itu atau pendetanya itu sekarang udah berbeda, gitu. Ada bener-bener dia, ini pendeta kaya banget ya, sorry banget nih, ya kan karena kita podcast ya kita nggak apa-apa lah kan gitu ya. Ada bener-bener kaya banget, ada juga yang pendeta yang misionaris yang di pedalaman gitu loh. Ini susah banget Iya. hidupnya. Bahkan gue juga sering lihat tuh ada tuh pastor in style. Oh. Wah, kayak gitu kan. Gue bilang, ntar dulu. Ini pas gue lihat Instagram itu gue jadi mikir, ini gimana ya konsepnya ya? Apakah memang mengutamakan gayanya itu kan untuk menjaga jiwa atau memang itu apa gitu kan? Atau gimana tuh? Kalau Bro Yabes nanggepin kayak gitu. Kalau saya sih selalu berpikir positif aja. Ya mereka yang punya gaya yang ya bisa dibilang agak elegan atau gimana, ya mungkin mereka menyesuaikan dengan orang-orang yang mereka layani. Ya kadang-kadang begini, yang kita layani jemaat-jemaat yang high class, ya yang artinya yang mereka juga punya potongan yang elegan. Ya. Nah kita kalau tidak menyesuaikan, wah dia akan menganggap kita akan menolak kita, kan begitu kan. Nah makanya kan di Lukas pasal 9 itu Tuhan ajarin untuk menjangkau jiwa itu masuklah ke dalam rumah mereka. Ucapkan salam. Nah masuk ke dalam rumah itu artinya kan kita bisa diterima mereka. Nah sekarang ya mohon maaf nih jemaat kan nggak semua yang dewasa. Mereka kita nggak paksa mereka harus bisa menerima. Oh kamu harus terima dong hamba Tuhan yang model apapun, nggak bisa juga. Ya kadang kan mereka ngelihat juga gitu loh. Ya mohon maaf kalau saya udah wangi kamu bau ya saya nggak mau dekat-dekat kan begitu kan. Ya kadang-kadang ya kita mesti positif ke arah sana. Saya melihatnya seperti itu. Oh ya oke. Nah, tapi kalau hamba Tuhan yang di daerah mungkin di pedalaman, ya mungkin mereka sederhana karena juga ya nggak make sense juga ketika jemaat mereka mungkin bisa dikatakan petani yang bajunya lusuh, sobek-sobek, terus mereka rapinya elegan, pakai Converse, aduh. Jemaatnya juga merasa lu siapa lu gitu kan. Jadi ya makanya saya bilang tapi saya yakin lah semua hamba Tuhan yang sudah hamba Tuhan khususnya mereka yang sudah mengembalakan pendeta, mereka itu memilih atau memutuskan bagaimana mereka berpakaian, potongan mereka karena mungkin menyesuaikan dengan pelayanan mereka. Jadi sah-sah aja. Sah-sah aja. Yang penting hatinya. Betul, nah, kalau hatinya nih kadang-kadang kita inilah ya. Yeremia pasal 17 berkata Tuhan itu, Yeremia 17 ayat 18, Tuhan itu yang menilai hati. Memang di ayat 17-nya hati-hati dengan hati, betapa liciknya hati. Tapi di ayat selanjutnya Tuhan yang menilai hati. Nah ini kadang-kadang ya mohon maaf nih ya, yang nilai hati Tuhan. Tapi kau mau coba gantikan tugasnya Tuhan, kau yang mau nilai kan gitu kan. Ya kalau masalah hatinya itu urusan dia lah sama Tuhan. Ya, Oke, ada pertanyaan. Oh iya, wah ini seru ada nih. pertanyaan. Dari siapa? Dari Debbie Stefani. Cuma memang ini tidak seperti konteks hari ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kan hamba Tuhan. Hamba Tuhan, betul. Pendeta, dokter lagi. Oke, pertanyaannya, apakah orang yang belum percaya boleh dibaptis? Nah, gimana Pastor? Nah, apakah orang yang belum percaya boleh dibaptis? Ya belum. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang percaya memberi diri dibaptis. Jadi harus percaya dulu. Ikutan keluarga gitu, nggak boleh? Ya artinya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kalau bagaimana mungkin dia dibaptis tapi belum percaya? Kan disuruh, Pak. Hah? Kan disuruh keluarganya gitu. Ya jangan mau. Emang harus dari hati berarti Harus ya? dari hati, Karena gue percaya, gue memberi diri kan gitu. Iya. Nah makanya juga contoh, lo kenapa kok bisa belum percaya? Ya ada juga evaluasi. Ya mungkin kamu belum buka hati, makanya kamu nggak percaya. Ayo buka hati dong, mau dengerin dulu dong. Ya kadang-kadang kan kita udah bikin tembok nih sama firman Tuhan, kita nggak mau dengar pokoknya. Iya kan? Nah ingat, yang membuat seseorang bertobat itu Roh Kudus, bukan pendeta. Pendeta hanya menyampaikan firman, yang bekerja adalah Roh Kudus. Nah cuman kadang-kadang kita nggak mau buka hati, makanya kita nggak percaya. Nah bagaimana supaya kita percaya? Buka hati dulu dong. Buka hati dulu. Nah kalau contohnya nih kita nih, waduh kok gue belum ngerti, yuk ikut dong ibadah, ikut dong pedalaman Alkitab, ya kan supaya ngerti. Ini kadang-kadang dia nggak percaya, terus dia bilang, tapi gue belum percaya, gimana bang? Gak ikut ibadah, ya gimana mau percaya? Udah nggak ngerti, nggak percaya. Buka, tutup hati. So tahu lagi. Nah, gitu. Ya, Jadi itu namanya apa ya? makanya yang paling penting gini, yang paling penting buka hati.
Ya, ya. Karena apa? Karena ingat ya, Injil itu diberitakan oleh Roh Kudus melalui kita. Nah kalau kita nggak buka hati, contohnya saya orang nggak percaya nih, saya nggak buka hati ya, kita nggak bisa percaya. Nah kalau sudah percaya, baru bisa dibaptis. Ya. Nah kalau belum percaya, itu namanya pemaksaan. Oh iya, betul. Ya nggak boleh. Saya tidak pernah memaksa seseorang dibaptis. Ya. Tapi kalau saya tahu dia sudah percaya, saya makanya tanya sebelum dibaptis, apakah kau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat? Saya percaya, baptis. Atau Pak kalau dia bohong bagaimana? Urusan dia. dia. Ya kan begitu. Yang penting kan ketika kita tanya dia percaya atau enggak gitu. Tapi kebanyakan ya benar juga sih. Kebanyakan itu karena ada perlu aja kan gitu ya. Nah, Bener kan? Iya kan? kadang-kadang ada perlunya. Nah, Ada perlunya, mungkin karena kewajiban, mungkin mau jadi pengerja harus baptis dulu kan gitu kan. Akhirnya baptis. Ya kalau saya sih gini, lo kalau kamu mau pengerja ya kamu harus jadi orang percaya dulu dong. betul ya. Ya, masa Betul. kamu belum percaya mau jadi pengerja? Benar-benar. Nah tapi kadang-kadang ada juga, udah nggak apa-apa lah, yang penting baptis aja dulu. Ya, ya. Sekedar Boleh administrasi atau ya. enggak? Kalau menurut saya jangan. Tapi kadang-kadang kan kita bukan Tuhan, kita Iya. nggak tahu semuanya. Iya. Iya kan? Iya. Ya, kita nggak tahu apa isi hatinya. Ya tergantung dia kan begitu. Iya, kadang-kadang tuh baptis itu jadi cuma persyaratan administrasi ya. Iya. Gitu. Karena ada perlunya, bener, ada perlunya. Ada pertanyaan lagi? Andri? Belum ada. Belum Lanjut, ada. Pak. Oke. Nah, jangan takut menjadi hamba Tuhan gitu ya. Jangan takut. Kadang-kadang memang hamba Tuhan itu ya amit-amit lah ya. Kadang-kadang suka diremehin dan gitu kan. Ada juga satu sisi memang diagungkan tuh. Ya kan? Nah, itu gimana tuh, Bro ya? Ya makanya sebenarnya dari sisi pendetanya dulu ya, Ya, dari boleh. sisi hamba Tuhannya dulu ya. Ya kita itu hamba. Ya kalau kita hamba, kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai hamba, bukan bos. Betul. Makanya saya nggak setuju tuh dengan ungkapan untuk hamba Tuhan besar. Nggak ada tuh hamba Tuhan besar. Oh iya tuh, bener. Nggak ada. Betul. Besar apanya perusahaan Benar, ya. saya, ya kan? Ngomong kita kelas berat semua ya. Iya. Nggak ada ya. Hamba ya tetap hamba gitu. Hamba, Jadi kita benar, harus benar. memposisikan diri kita hamba. Iya, iya. Nah kalau dari jemaatnya seperti apa? Jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Jangan gara-gara hamba Tuhannya kita suka terus pokoknya kalau dia khotbah kita datang ibadah, kalau dia nggak khotbah kita nggak datang. Itu namanya mengkultuskan. Ingat di dalam ibadah yang kita lihat itu Tuhan, Tuhan yang betul. bukan hamba Tuhannya, Tuhannya. Betul, iya, Ada iya. juga yang ini, Pak, kalau sama pendeta ini lebih manjur. Pendeta ini Lebih manjur. Gimana tuh, Pak, pendapatnya? Nah itu dia, itu pemahaman yang salah. Yang kasih mujizat kan bukan pendeta, Tuhan. Iya, iya. Yang membuat kita mengerti firman Tuhan kan bukan pendeta, Tuhan. Ya. Ya jadi Tuhannya tetap. Panjangan tangan Tuhan berarti. Panjangan tangan Betul, Tuhan. Nah, betul. makanya jemaat juga mesti paham bahwa yang terpenting dalam ibadah adalah Tuhan, nggak yang lain. Itu mesti dipahami itu. Jadi jangan menganggap hamba Tuhan itu satu sosok yang wah gitu. Tapi hormati hamba Tuhan. Mati. Betul. Karena Hormati itu dan wajar perlakukan Tuhan dia juga sebagai ya. hamba Iya. Tuhan. Kalau kita hormati Tuhan berarti hormati hambanya. Ya. Perlakukan dia dengan baik. Tapi jangan berlebihan. Nah, Sampai cium kaki ya nggak usah. Sejajarkan sama Tuhan dari Iya. Iya. Tuhan kita cuekin, hamba Tuhan kita. Nah, itu nggak bisa Iya. juga. Iya, iya, iya. Jadi ya normal-normal aja lah. Iya, iya. Wajar-wajar aja. Ya, memang kadang-kadang begitu sih. Soalnya gimana ya? Kalau di masyarakat itu kan memang kalau udah waduh ini dari mega church nih kan gitu ya. Wah, dia ininya banyak nih jemaatnya. Wah, pasti ini kan. Ya benar juga sih. Gitu. Saya setuju tuh. Jadi jangan mengkultuskan kan gitu Ya, kan. betul. Jangan tapi kita hormati, Hormati. dan juga ya firman disampaikan kita terima dengan baik, Iya, gitu iya. kan. Ya, Setuju, setuju. kita hormati tapi jangan kita anggap dia sebagai Tuhan. Betul. Nah, dalam pengembalaan pernah nggak sih dapat domba nih sedikit kambing ya? Oh, Dibayain nanduk, Pak. ya dalam penggembalaan kadang-kadang yang datang itu bukan hanya domba, kadang-kadang ada harimau, Udah pegang kambing. ada serigala. Ya ada lah, Ada biasa. gitu ya, biasa Tapi ya ya. namanya juga jemaat kan, ya harus tetap. Artinya gini, siapa aja boleh datang ke gereja untuk kita gembalakan, siapa aja. Tapi ingat, kadang-kadang ya apa ya,
ya kalau nggak mau dididik, nggak mau digembalakan ya susah juga ya. Tapi kalau dia mau dididik, mau mendengar arahan dengan baik ya itu yang disebut domba gitu. Iya. Jadi ya ada juga yang merasa wah udah hebat segala macam, ya nggak ada masalah. Ya jadi yang paling penting, nah makanya inilah pentingnya pemuritan di dalam gereja. Jadi bagaimana jemaat-jemaat itu, domba-domba itu kita muridkan dengan baik supaya mereka tetap setia, tetap submit kepada Tuhan, submit kepada pemimpin. Nah itu bagaimana kita mendidik mereka. Tapi ya kembali lagi, kadang-kadang ada juga yang udah dididik ya tetap lakukan kesalahan juga. Udah itu bukan salah kita. Karena apa? Contoh nih, seperti Yudas murid Yesus. Apakah itu salah Yesus? Enggak. Yesus sudah mendidik dengan baik. Dia ketemu Yesus tiap hari, dia lihat Yesus lakukan mukjizat, dia lihat Yesus ngajar, Yesus mendidik mereka, mementor mereka, tapi tetap memang hatinya keras. Gitu. Ada juga nggak seperti itu? Ada juga. Ya, tapi kita tetap berharap ya mereka jadi domba yang baik, bertobat. Kalau ada semoga sedang dalam perjalanan proses ya. Iya, yang penting ikutin aja prosesnya. Kadang-kadang ya nggak mau ikut proses itu aja. Oke, by the way ini kita kan tadi bilang ada pembinaan pengembalaan ya. Nah kita juga punya program yang namanya free to share. Itu Komsel lah kalau kita bilang Komsel, tapi di GB Business Center itu ada namanya free to share. Free to share. Ya, free to share itu nanti bisa menghubungi bagian sekretariat gereja ya atau melalui di Zoom nomor akan dicantumkan di chat. Ya, nanti kita akan cantumkan di chat untuk tentang program-program gereja seperti free to share, ada dewasa muda, ada apa lagi? Ada woman warrior. Ya. Nah sekarang kita lagi mau bentuk man warrior nih. Nah nanti bisa ditampilkan di room chat ya nomor-nomor PIC yang ada. 08788 429 6868 dengan Andri. Saya sendiri sih. Ya. Nah nih satu lagi nih ya. Saya tuh sering ketemu atau curhatan hamba Tuhan ya. Kalau misalnya ada jemaat yang memang dia keuangannya sangat mapan gitu ya, sangat mapan. Nah, kadang-kadang tuh suka anti gitu loh. Jangan-jangan nih ternyata dekat saya nih mau ini nih, gitu. Pernah nggak ya? Proyek seperti itu ya? Ya ada juga lah, artinya yang berpikiran seperti itu ada. Tapi kembali lagi sama hati kita. Betul. Ya kalau saya ini, bagi saya semua sama. Jemaat yang Tuhan tempatkan untuk saya gembalakan sama semua. Dia mau orang kaya, mau orang nggak punya duit, saya sama semua. Ya. Sama semua. Jadi artinya karena kalau kita membeda-bedakan, kita dimarahin Tuhan nanti. Nggak boleh membeda-bedakan. Itu gembala yang tidak baik. Karena jadi siapapun jemaatnya, ketika dia mau digembalakan, mau diajar, kita ajar dengan baik. Dan artinya kalaupun dia memberkati gereja dengan pelayanannya, memberkati hamba Tuhan, itu hanya bonus saja. Dan kita hamba Tuhan tetap kita harus jaga hati. Jangan sampai kita memanfaatkan, jangan sampai kita mengambil keuntungan dalam hal ini, nggak boleh. Orientasinya bukan ke sana. Iya. Betul, nah makanya ya saya nggak peduli. Kalau salah ya saya bilang salah. Kalau benar saya apresiasi. Saya didik, saya ajar. Siapapun itu yang Tuhan tempatkan, semuanya sama. Karena saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu kan domba yang Tuhan berikan. Jadi semua. Jadi artinya nggak boleh dibeda-bedakan. Jadi tanggung jawab Bapak. Iya. Benar. Nah dulu itu alasan apa yang akhirnya mendirikan sebuah komunitas atau gereja? Visi sih tepatnya ya. Visinya ya. Visi. Jadi ya udah lama, artinya Tuhan kasih visi, saya masih ngelak-ngelak terus. Ya karena saya pikir jadi gembala kan nggak gampang. Papa saya gembala, saya melihat kehidupannya nggak gampang, merintis, ya kan. Ya saya pikir wah ngapain saya cari masalah kan begitu. Hidup saya udah enak, ngapain cari masalah. Tapi balik lagi visi itu kita mau taat nggak lakukan. Nah, visi itu kan dari Tuhan. Mau taat nggak melakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Dan taat belum tentu enak berarti Pak. Nggak enak, bukan belum tentu, emang nggak enak. Emang nggak enak. Cuman mau nggak kita? Ya kan gitu. Kalau kita mau ya nggak gampang sih, tapi ya Tuhan selalu tolong lah. Ya tapi kalau dari sononya emang kita udah nggak mau ya nggak mau. Coba seandainya dulu ya memutuskan untuk menjadi anak band ya, mungkin nggak ketemu kan gitu. Mungkin kita nggak ketemu kali. Kenal juga enggak kan gitu ya. Betul. Dan mungkin tidak kalau saya bilang bisa dikatakan sukses. Karena kenapa? Di usia muda itu
sudah pendidikan tinggi, gembala juga, ya kan, dosen, wakil rektor. Kalau mungkin akhirnya memutus anak band, mungkin itu semua nggak ada tuh. Nggak ada lah. Nggak ada kan? Gitu. Jadi Anak memang, band jadi dokter gimana? itu dia. Saya baru dengar kali itu. Iya. Tapi dulu pernah buat band The Flow ya dulu ya, kalau saya denger ya. Itu sebenarnya bukan band ministry. Jadi waktu itu ceritanya ya saya kan main pelayanan musik, Ya. ya sesuai dengan ekspektasi saya pikir saya udah capai semuanya, impian saya mau main di sini, saya udah capai semua. Saya Kan udah enak. udah enak, Iya. penghasilan juga udah enak. Cuman ya itu saya memang kalau udah Tuhan panggil ya, ya kita ada di satu titik di mana kita jenuh gitu. Tuhan mau ngapain lagi nih? Iya. Ya Tuhan bilang saya mau pakai kamu berkati banyak orang. Gimana caranya? Ya udah jadiin saya jadi orang kaya dulu dong. Jadiin saya jadi ini dulu dong. Tuhan bilang enggak, aku mau pakai kamu sebagaimana kamu ada sekarang. Loh, saya cuman pemusik Tuhan. Aku mau pakai lewat itu. Saya bentuklah itu ministry. Ceritanya begitu. Itu. Flow Nah, ministry, makanya ya. ministry Flow Worshipper itu pelayanannya menyampaikan kabar baik Injil melalui pujian penyembahan. Saya kumpulin tuh pemusik-pemusik WL, saya bentuk grup musik rohani. Flower ya. Iya, Flower ya. Ministry, Flower Flow Ministry. Worshipper. Kemudian kita ke daerah bikin konser musik, bikin KKR. Itu Iya, dengan iya, duit iya. sendiri tuh. Gitu. Ya Oke, udah. ada pertanyaan. Oh, Ya, sip. Silakan. Dari Debbie Stefani, Oh, lagi. apa yang meyakinkan kita bahwa doa kita itu belum dijawab Tuhan Yesus, bukan tidak akan dijawab? Nah, bagaimana Pak? Nah, sekarang kan gini, kita mesti sadar juga kalau doa itu kan permohonan sama Tuhan. Ya. Ya kan? Ya kalau namanya permohonan yang jawab kan Tuhan. Ya. Ya kan gitu. Ya. Ya terserah Tuhan mau jawabnya kapan. Ya. Dan kalau kita percaya Tuhan, Tuhan tahu kapan dia mau jawab. Cuman kadang-kadang kita nggak sabar. Kita minta A, Tuhan maunya sekarang. Padahal menurut Tuhan nggak sekarang, nanti. Ya sama seperti kalau anak saya. Anak saya pagi-pagi minta es krim. Ya. Ya kalau sesuai dengan kemauan anak saya kasih es krim. Padahal kan itu nggak baik buat dia. Ya. Nah makanya saya jangan nak makan pagi dulu, nanti baru papi kasih es krim. Nah kadang-kadang Tuhan gitu. Iya, Waktu iya, kita iya, doa iya, minta iya. sesuatu sama Tuhan, belum kita terima doa itu. Mungkin ada something yang kita perlu beresin dulu. Ya. Kalau doa itu dijawab Tuhan, nanti mungkin ada sesuatu yang terjadi atau mungkin karakter kita yang Iya. jadi manja gitu kan. Nah makanya Tuhan itu mendidik kita. Nah itu kalau kita pahami doa itu sebagai permohonan. Tapi lebih dari itu, jangan hanya anggap doa itu hanya sekedar permohonan, tapi anggaplah doa itu sebagai hubungan. Sebagai hubungan betul. Hubungan dengan Betul, Tuhan. betul, Jadi betul, artinya ya mohon maaf nih, kita berdoa bukan hanya sekedar minta-minta lagi. Iya. Tapi kita berdoa itu jalin hubungan dengan Tuhan. Iya. Gitu loh. Iya. Masa sih Tuhan nggak tahu apa kebutuhan kita? Betul. Tapi kan saya belum terima. Ya mungkin menurut Tuhan belum waktunya kita Tapi kan terima. butuhnya sekarang gitu. Tapi butuhnya sekarang itu kan menurut kamu. Menurut iya. Menurut Tuhan belum. Iya Jadi waktunya Tuhan yang ngatur juga Pak. Tuhan yang ngatur. Contoh seperti Ayub. Dia anaknya mati. Iya. Hartanya habis, istrinya tinggalin dia. Kan dia butuh pertolongan saat itu. Betul. Iya. Kan harusnya lupa Tuhan saya butuh pertolongan nih. Ini udah sakit kusta nih. Dijauhin ini udah urgent nih. Iya. Apakah Tuhan langsung tolong? Kagak. Tuhan bilang ntar dulu. Kadang-kadang melalui masalah kita, Tuhan sedang demonstrasikan kita ke orang lain. Iya. Demonstrasikan kita ke iblis. Loh kan Ayub kan didemonstrasikan Tuhan, diproklamirkan Tuhan, dipromosikan Tuhan dia ke iblis. Iya. Kan Tuhan bilang begini, iblis, lu lihat tuh anak gua Saleh kan? Iblis bilang gini, alah iyalah, ya lu jagain dia kata iblis. Oke, coba tes dia, tapi Ya, jangan ambil nyawanya. Iya, betul. Anaknya mati, istrinya tinggalin dia, hartanya habis. Betul. Loh, kok bisa terjadi? Kan ini lagi dipromosiin Tuhan nih. Benar. Tanpa kita sadari juga orang lain yang ngeliat, wih, ini orang kok tough banget ya. Nah akhirnya orang berpikir gitu, gila nih si Andri nih, duitnya gak banyak, gak punya duit, tapi kok suka cita terus ya? Wah, akhirnya orang bilang gini, wah, ini siapa nih Tuhannya? Kan gitu kan? Iya, betul. Nah jadi artinya gini, kadang-kadang kalau kita belum dijawab doa kita, Tuhan lebih tahu lah. Iya. Loh sekarang saya mau tanya, yang lebih hebat kita atau Tuhan? Betul. Tuhan dong. Loh, yang lebih tahu kita atau Tuhan? Tuhan. Lu berarti ya udah percaya aja sama Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab berarti memang belum waktunya Tuhan. Betul. Tuhan Setuju. akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, Tapi percayalah,
Nggak ada kata Tuhan nggak bisa berarti. Nggak ada kata nggak bisa. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Bener nih. Gue jadi teringat tuh satu kisah di Alkitab. Anaknya udah mati. Iya kan? Tapi kan itu nggak terlambat Nggak bagi Tuhan. terlambat. Anak gue udah mati. Kok lo telat sih nolonginnya nih? Supaya Tuhan dimuliakan. Nggak pernah akhirnya terlambat. dibangkitan kan? Dibangkit. Belum terlambat berarti. Kalau kita lihat dari kacamata dekat kayaknya mau kita cuma kan Maunya lebih cepet. dari itu. Iya, Orang iya. lain bisa lihat, oh ini orang Iya. jadi Iya. memberkati orang sekitarnya juga. Iya. Gitu. Ada pertanyaan lagi Wih, dari Michael Roy. mantap. Kenapa kita sebagai hamba Tuhan selalu salah di mata jemaat? Kurus dibilang gak diberkati, gendut dibilang makan perpuluhan jemaat. Waduh. Selalu serba salah ya jadinya. Jadi ragu menjadi hamba Tuhan jadinya. Hehe. Wah, Cocok nih ini- temanya nih. Ini kayaknya stadium 3 kronis Pak. Jadi gini, ingat ya, gak semua orang suka sama kita. Jangankan kita, Yesus saja banyak yang gak sukain. Saya Oh mau iya, tanya, betul. apa kekurangan Yesus? Iya. Kan gitu. Apa kekurangan Yesus? Ada satu Pak kekurangannya Pak. Apa? Tidak pernah berhenti mencintai umatnya. Nah. Pak. Walaupun dia dihianati gitu Iya, ya. walaupun dia dihianati. Tapi banyak yang nggak suka sama dia. Betul, Loh, betul. gini loh. Kalau lebih banyak yang suka sama dia nggak jadi di salib loh. Jadinya artis. Lo enggak kan waktu itu kan demonstrasi kan, demokrasi kan. Iya, iya. Salibkan dia, orang lebih pilih waktu itu Yesus Barabas Iya, dibanding benar, Yesus kan. Iya. Salibkan Yesus katanya. Coba kalau hanya 2 orang yang bilang begini, salibkan Yesus, mana tersalib Yesusnya? Tapi karena lebih banyak waktu itu yang bilang salibkan dia, Iya. makanya dia tersalib. Betul. Iya kan? Nah artinya begini, kita hamba Tuhan mesti ngerti bahwa nggak semua orang suka kita. Dan kita juga mesti ingat, kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Terus apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah tugas yang sebagaimana harusnya kita kerjakan. Kalau kita hamba Tuhan, kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Tapi juga ingat, kita juga harus menjadi berkat. Paulus bilang gini, engkau adalah suratan yang terbuka. Nah makanya kita hamba Tuhan pokoknya gini aja, lurus-lurus aja. Nah kalau tadi dikatakan, ya kalau kurus katanya nggak puasa, kalau gemuk katanya makan duit jemaat, nggak apa-apa. Yang ngomong masih jemaat, Iya. yang ngomong masih belum dewasa. Dewasa. Kan artinya kalau dia ngomong begitu kan dia menghakimi dong. Betul. Nah kalau dia orang menghakimi kan berarti bukan orang dewasa rohani. Tampar pipi kiri. Kasih kaki kanan. Betul. Oh, salah. Oh pipi kanan ya? Di Alkitab begitu. Bukan hamba Tuhan. Kasih pipi kanan, betul itu. Nah artinya begini, artinya ya sudahlah. Ya anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita nggak terlalu pusing sama omongan orang. Yang penting kita lakukan kebenaran. Karena selalu ada orang yang nggak suka sama kita. Tapi jangan sampai gara-gara omongan dia. Kadang-kadang gini juga bro. Dia yang berdosa, saya yang masuk neraka. Dia yang ngomong begitu, akhirnya gue emosi, gue tonjokin, akhirnya gue masuk neraka. Nah makanya di hamba Tuhan itu nggak ada orang hina, nggak apa-apa, Tuhan berkati. Loh, Yesus kan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul. Temanku Michael, kalau ada orang yang begitu bilang sama kau, bilang sama dia, ampunilah Tuhan dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi tetap kita sebagai hamba Tuhan lakukan kebenaran. Iya. Melayani jemaat Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang disebut hamba Tuhan. Jangan sampai yang ngomong jemaat itu Tuhan bilang, saat ini juga engkau bersama-sama dengan Firdaus. Berangkat dia langsung kan gitu. Berangkat dia. Pertanyaan selanjutnya dari Noel. Bagaimana cara kita sebagai seorang hamba Tuhan menyikapi jemaatnya yang selalu membangkang kepada aturan yang sudah ada, bahkan sampai menghina dan menjelek-jelekan gereja? Apa lebih baik dikeluarkan atau sabar? Tapi sabar juga ada batasnya sih, kalau ini stadium 1 lah. Iya. Jadi gini kan Paulus pernah kasih clue, ya kan? Kasih clue di Alkitab. Kalau seseorang salah, panggil dia 4 mata. Tegur dia. Kamu salah. Tapi tegurnya dengan kasih.
Jangan dimarah-marahin. Ya. Kita kan hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan itu kan rendah hati dan lembut. Betul. Kan Yesus bilang, ikutilah teladanku karena aku lembut dan rendah hati. Ya. Nah berarti nyampaikan itu juga harus dengan lembut dan rendah hati. Betul. Nah sampaikan dengan lembut, bro atau Pak, Bu, mohon maaf, Anda salah, Anda melakukan kesalahan, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak baik. Karena kalau ini terus dilakukan akan begini. Stoplah ngomongin orang, stoplah ngomongin pendeta, karena itu tidak baik buat kerohanianmu. Bertobatlah. Boleh saya doakan gitu? Ya. Dia pulang nih, masih tetap yang sama. Panggil, kan Paulus bilang panggil orang, temanmu satu lagi, dudukin lagi, bro. Kan kemarin udah aku bilang, jangan lagi tuh nggak baik. Ya ini diantara kita ada saksi nih, saya udah ngomong nih ya, jangan begitu, nggak baik. Jangan lo nanti berdampak sama yang lain dan segala macam. Iya. Keluar dia, masih lakukan, umumkan dia berdosa, ya kan? Skors dia kalau dia pelayan. Udah mulai tegurannya agak keras gitu. Lo iya dong, kan sekali SP1, SP2. Ya, untung nggak kita bilang turunkan api dari surga bakar dia gitu. Berarti jangan sampai kita membabi buta marah-marah Jangan. gitu kan. Tetap semua SP1, 2, 3 harus disampaikan dengan lembut. Ya. Meskipun nadanya keras, cuman hatinya. Ya artinya sampaikan dengan baik gitu loh. Nah tapi kalau udah kesalahannya berulang-ulang, kita mesti kalau dia pelayan Tuhan skors. Kalau dia jemaat juga kan bisa diskors. Kan apalagi kalau di gereja, khususnya di gereja kita di GB itu jemaat bisa diskors. Kita umumkan bahwa bisa. Ya artinya jemaat itu diskors dalam pembinaan lah, dalam pengawasan, dilayani gitu. Diumumkan dia dia salah. Artinya tujuan yang baik. Iya, artinya gini, saya juga belum lama melakukan itu. Saya tegur dengan baik, akhirnya tidak ada jalan keluar, ya saya skors. Ya saya evaluasi, saya skors. Ya enggak, ini keluar ya sudah. Tugas kita sudah kita lakukan. Nah, tapi jangan juga artinya kita emosional. Jadi seorang pemimpin nggak boleh emosional juga. Betul. Ketika ada jemaat atau pengerja yang melakukan kesalahan, kita langsung gebuk. Jangan juga. Tenang saja. Kita pemimpin kok. Kita yang tentukan semuanya. Tenang aja. Hatinya tuh garang banget. Otoritas loh, ada otoritas kan. Tenang saja. Panggil dengan baik, panggil dengan lembut. Nggak bertobat, ya panggil di sidang. Agak kenceng dikit. Nggak bertobat juga, ya skors kan begitu. Kalau dia keluar ya nggak apa-apa, silahkan saja. Kadang-kadang ya mungkin artinya kalau dia sampai keluar dari gereja kita itu bukan kesalahan kita, karena memang dia tidak mau dididik, tidak mau digembalakan. Pembinaan sudah kita lakukan. Pembinaan yang penting pembinaan sudah dilakukan. Jadi jangan sampai kita nggak bina kan, kita mesti tegur juga. Tapi jangan juga ketika salah langsung dieksekusi, nggak bisa juga. Ada lagi pertanyaan, Andri? Kita lihat lagi. Oh ada. Dari Kevin Leonard. Saya dulunya hamba Tuhan dan gembala, tetapi saya selalu dimaki-maki istri dan dimaki-maki keluarga. Karena dibilang tidak bisa menjadi orang yang memberi nafkah keluarga. Dan bahkan sampai dibilang cerai. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti jadi hamba Tuhan dan kabur dari panggilan Tuhan. Hingga hari ini tidak merasa damai sejahtera. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Terima kasih. Ini stadium 4. Siapa namanya? Kevin Leonard. Stadium 4 akhir, Pak. Kevin Leonardo. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Kevin Leonardo, tolong nanti hubungin Andri. Kita ketemu. Ditepuk tangan dulu, Pak. Ya. Oh, dalam nama Yesus, Kevin Leonardo. Ya, dalam minggu ini kita ketemu. Kalau kamu di Jakarta, kita ketemu. Ya, kalau kamu di Jakarta, kita ketemu. Bisa Ngopi. hubungi nomor yang akan tertera di chat. Ya, nanti tertera hubungin. Tapi kalau di luar Jakarta nanti Via Zoom. via Zoom. Ya, kalau ada berkat lebih kita datangi dia. Gitu kan. Dan jadi gini, makanya itulah gak gampang menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, seorang hamba Tuhan itu banyak aspek yang harus dipikiri. Nah, makanya saya sebelum menjadi hamba Tuhan, sebelum menjadi gembala, saya sepakat dengan istri saya. Gimana saya mau menggembalakan? Ketika istri saya berkata, "Ya, aku mendukung." Nah, itu mantap. Nah, kalau istri kita belum mendukung, jangan. Mau jadi gembala, istri belum mendukung, jangan. Itu akan menjadi penyakit buat kita. Dia akan terus menarik kita ke bawah. Ya, betul. Lo karena suami istri itu sudah menjadi satu. Apa gunanya kita menjadi gembala kalau kita tidak sepakat dengan istri? Nah, makanya untuk sampai ke titik gembala itu nggak gampang.
Kalau di gereja kita itu biasanya untuk menjadi seorang gembala harus ada surat pernyataan dari istri bahwa istri gitu menyetujui. ya? Oh iya. Iya. Gitu loh. Berarti gini Pak, ini menarik nih, bukan karena panggilan aja, tapi kan ada ayat kan suami dan istri sudah menjadi satu ya, kita harus Banyak aspeknya. Betul. Banyak aspeknya. Jadi Ya. nggak segampang jadi gembala, oh punya jemaat, oh hebat. Nggak segampang itu. Banyak proses yang kita lewati. Yang kedua, prosesnya apa? Nah, kita juga harus yang kedua kita harus benar-benar meyakinkan diri kita bahwa menjadi seorang gembala itu tantangannya banyak. Ya. Siap nggak kita menghadapi tantangan terberat sekalipun? Ya kan begitu. Makanya Siap nggak terbentuk kita? keluarga ya. Iya, siap nggak kita? Iya. Dan kalaupun seperti kasusnya tadi, istri ngerongrong kerja dan segala macem, ya kan? Itu kan udah masalah internal. Karena memang kenapa? Karena mungkin ya saya juga nggak bisa menghakimi dan juga saya tidak bisa sebutkan di sini ya Kevin ya. Makanya saya bilang saya ajak ketemu. Ya. Kalau ketemu itu kita lebih enak empat mata, ya kita ngomong dari hati ke hati. Ya, tapi saya yakin dan percaya, ya nggak kebetulan. Ya saya tahu Kevin punya hati yang baik, ya punya hati yang ingin melayani Tuhan. Tapi mungkin ada yang miss yang kamu lakukan, yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Ya karena artinya kalau udah masalah seperti ini terlibat dengan keluarga, saya tidak bisa duga-duga. Oh karena ini mungkin, karena ini nggak bisa. Saya harus ketemu dulu dengan Kevin, saya harus ngomong banyak, dengar banyak, baru saya bisa berkomentar. Artinya Pak Yabes mau membantu Mau, masalah. siap, saya siap memberikan waktu buat Kevin. Silakan masukin nomor saya. Ya, nanti hubungin Pak Andri, nanti kita atur pertemuan. Dihubungkan dengan Pak Yabes, tenang. Saya pastikan dengan pertolongan Roh Kudus, ya, dengan pertolongan Roh Kudus, ya minimal kamu bisa ngerti, minimal kamu bisa paham kenapa itu semua terjadi. Tapi saya tidak bisa. Karena ini juga di upload di YouTube, jadi saya tidak boleh terlalu vulgar. Penjelasan general dulu ya. Gitu. Karena ini kan berhubungan dengan keluarga, saya tidak mau seperti malpraktek. Ya kan ini baru pertanyaan singkat, saya langsung jawab. Oh karena ini kan nggak bisa. Apalagi ini berurusan dengan keluarga, ini sangat privasi sekali. Jadi saya mesti observasi kamu dulu, apa sih yang sebenarnya terjadi, bagaimana komunikasinya, bagaimana. Wah itu mesti saya tahu semua, baru saya bisa menentukan. Oh karena ini penyebabnya. Jadi gitu ya. Ada sesi tersendiri nanti. Bro Kevin hubungin Andri. Hubungin nomor saya yang ada di chat. Nanti kita ketemu. Hubungkan dengan Pak Yabes. Ada lagi mungkin pertanyaan? Sudah, lanjut Pak. Lanjut ya. Wah ini seru nih. Jadi memang hari ini ada banyak orang yang terjawab ya permasalahan hidupnya, bahkan mau diadain sesi. Ini untuk Kevin ya, ini susah loh ketemu Pak Yabes ini setengah mati. Beruntung kamu bisa langsung dikasih nomor. Ya kan? Langsung direct. Jangan ragu-ragu, ya kan? Jangan ragu, langsung segera hubungi, atur waktu. Ya, pasti akan kalau ada. di Jakarta kita ketemu, kalau di luar kota berarti kita pakai Zoom. Pakai Zoom aja. Ya, gitu. Wah, ini menarik sekali nih. Nah, jadi terinspirasi saya pertanyaan. Jadi memang itu harus sepakat ya suami Harus istri sepakat. Ya? Harus sepakat. Kalau nggak sepakat repot, Bro. Ya contohnya lu mau pelayanan, lu kemana lu? Wah, lu gereja mulu lu ya, istri anak nggak diperhatiin. Nah, bener tuh, sering gua ketemu kayak gitu juga. Bohong, salah juga. Salah Bohong, juga. salah. Mau ke ini ya. Tapi saya mau bilang nih. Hei istri-istri, hai suami-suami, aset terpenting dalam keluarga adalah seorang suami yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Bukan duitnya Pak. Hai, bukan. Hai suami-suami, aset terpenting dalam keluarga adalah seorang istri yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Nah ini Tahu, suamimu ke gereja kok komplain. Kalau suamimu ke diskotik gimana? Nah, Repot. bener juga. Yang benar itu gini, kalau suamimu ke gereja, kau ikut. Ya. Sama-sama kan begitu. Ya, Bisa didiskusikan. Anak bagaimana? Bisa didiskusikan, cari solusi. Ya. Suami juga begitu. Kalau istri ke gereja melayani, kau dukung. Betul. Lo kalau istri kongko-kongko nggak jelas, reunian nggak jelas kan bahaya. Ya mending dia ke gereja pelayanan. Walaupun itu nggak menjamin ya, tapi setidaknya komunitasnya tepat gitu. Setuju, saya setuju tuh, bener juga. Nah, tapi memang harus sepakat, kalau nggak wah repot. Ya. Repot kalau nggak sepakat. Nah ini juga penting nih bagi para calon suami dan istri nih ya. Nah ini penting juga diperhatikan itu, ya kan, harus sepakat nanti kalau cari jodoh. Nah masih sepakat dulu, apalagi yang mahasiswa teologi nih, kan gitu ya.
Jangan cari istri yang tidak mengetahui visi kita sebagai hamba Tuhan nantinya kan gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Tadi ada pertanyaan? Coba kita cek dulu. Belum ada sejauh ini. Belum ada ya. Oh ada. Dari Santi. Kok gue seneng banget ya. Gak apa-apa, kita memberkati orang. Iya benar. Saya takut ketika suami menjadi hamba Tuhan. Nanti banyak orang yang menggodai dia. Karena suami saya mantan orang yang cukup dibilang genit. Iya. Suaminya ganteng gak? Jangan-jangan yang suka bukan Gampang, cewek doang lagi. Belum, Pak. Oh, belum. Mungkin ada saran untuk yang saya bisa lakukan. Oke, Thanks. Bu Santi. Makanya saya bilang, kalau suami jadi hamba Tuhan, harus sepakat dulu. Bilang sama suami gini, sayangku, janji dulu nih, kalau kau jadi hamba Tuhan, aku harus sering ikut ya, gitu. Oh, betul. Karena apa? Ya saya yakin, ya kan, kalau suami pelayanan terus didampingi istri, setan-setan tuh akan menjauh. Walaupun tetap ada yang coba nerobos. Tapi kan artinya kalau didampingin terus kan ya minimal meminimalisir lah. Ya. Yang kedua, ya artinya ya tergantung suaminya memang. Ya kalau suaminya memang takut akan Tuhan, saya percaya ya dia akan menjaga integritasnya sebagai hamba Tuhan. Ya. Jadi nggak usah takut Bu Santi suami jadi hamba Tuhan. Justru kalau suami jadi hamba Tuhan itu lebih baik karena dia hidup di dalam kebenaran, dia ada dalam komunitas yang benar. Ibu nggak usah terlalu pusing, susah tidur mikirin suami karena suamimu adalah hamba Tuhan, ya kan? Ya kan nggak menjamin Pak. Iya, hamba Tuhan aja nggak menjamin, apalagi bukan hamba Tuhan. Kan dulunya genit, Pak. Loh kan kalau udah jadi hamba Tuhan kan apa yang di belakangku aku lupakan kata Bisa Paulus. berubah ya? Berubah dong. Nggak dicap gitu. Nah, ya kan semua orang bisa berubah. Saya juga dulu orang nakal kok. Pak Henry dulu orang nakal, Pak Andri ini orang nakal. Tapi sekarang kita sudah bertobat, sudah dipulihkan Tuhan, sudah turning back 180 derajat. Kita harus selalu berpikir positif. Yang paling penting terus kita doakan suami, kita dukung dia, kita dampingin dia. Ingat istri itu kan pendamping. Betul. Nah, saya melihat ya, ini menurut penelitian, kenapa banyak suami yang selingkuh? Karena istrinya tidak mendampingi dia. Istri membiarkan dia sendiri. Walaupun ada juga, walaupun didampingi tetap selingkuh karena memang dari sononya suaminya suka selingkuh. Tapi itu kecil lah. Ya persentasenya kecil gitu loh. Kalau didampingin terus, didukung terus, ya saya yakin pelayanan suami ibu itu lebih dahsyat lagi nanti. Mungkin Jadi kalau jangan takut. masih suaminya begitu, silakan Bu, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Suaminya di konseling juga ya. Boleh. Konseling juga. Boleh. Itu kan dulu mantan genit ya Bu. Tapi nanti kalau masih begitu juga ya masih konseling sih. Pak Henry juga dulu genit kok. Aduh, saya nanti ada sesi tersendiri lah. Pertanyaan selanjutnya mau Ada lagi mungkin pertanyaan Kak Andri? coba kita lihat dulu. Belum ada. Ada ya? Selanjutnya. Nah ini ya karena tadi terinspirasi juga dengan itu ya, genit segala macam. Kita bener loh, memang hamba Tuhan itu karismanya beda loh kalau di mimbar itu ya. Kan kayak lihat malaikat itu ganteng yang bagus. Iya. Sampai tuh ya saya pernah dengar sih ada satu teman istri saya gitu kan, sampai dijebak gitu. Sampai dijebak sudah datang ke hotel gitu kan. Akhirnya untung nih orang langsung cepat-cepat kabur. Oh, Gitu. Cerita Yusuf dan Potifar nih. Iya, kadang-kadang nih juga jemaat suka nakal juga gitu loh. Ya kan dulu zamannya bukan ada kamera direkam gitu, enggak. Akhirnya bilang, "Wih, datang ke hotel udah tanpa busana kabur dia langsung." Nah, ini juga gimana nih pesan-pesan dari Bro Yabes nih terhadap para jemaat juga, para hamba Tuhan juga. Ya, ingat ya, hamba Tuhan itu adalah juga manusia. Ada fase-fase di mana hamba Tuhan itu lemah. Nah, makanya jemaat juga jangan digoda-godain lah hamba Tuhan. Ya kan? Ya biarlah kita menghormati dia sebagai hamba Tuhan, menghormati dia sebagai wakil Tuhan. Kita anggap dia sebagai kakak rohani, bapak rohani yang membimbing kita. Ya karena ya dari sisi jemaat ya. Ya kadang-kadang ya begitu. Ya kalau digodain enggak, tapi kalau lagi dalam keadaan lemah kan bisa coba-coba juga. Bisa juga. Cemburu juga. Iya, tapi kalau dari sisi hamba Tuhannya ya kita mesti sadar kita hamba Tuhan,
ya janganlah main-main api kan Nah, gitu kan. kadang-kadang gitu kan. Shalom, oh kok lembut sekali Iya. yang buat Tuhan. Ini kan enak banget ya. Hangat Kalau banget. pas-pas ya. Bahaya. Lebih hangat. Makanya tangan seorang daripada hamba ini. Tuhan itu jangan membeda-bedakan. Sama Iya, semua. iya. Sama semua, jangan membeda-bedakan. Semuanya itu jiwa ya Pak ya. Iya, Bukan jangan penampilan ini iya. yang kaya, miskin, ganteng, cantik. Iya. Ya tapi ya namanya jemaat ya kan ya dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya namanya mereka kagum ya segala macam. Ya kita mesti hamba Tuhan ini mesti lebih jaga diri lah. Iya. Jaga diri dengan baik gitu. Karena kan dunia ini ditawarkan sama kita. Benar ya. Ya, Yesus aja ditawarkan dunia kok, iblis bilang semua ini akan kuberikan kepadamu kan. Wih, ada yang nyitain siapa? Itu Eh. yang ngasih siapa kan gitu kan? Kurang ajar. Makanya dari sekarang kita mesti aware lah. betul. Ya memang nggak gampang ya. Ya. Tapi ya jangan takut lah gitu ya menjadi seorang hamba Jangan Tuhan, takut. gitu. Jangan takut. Waduh, saya semakin kekeh nih kayaknya. Sepakat dulu, sepakat. Malah kita yang hostnya malah semakin ini kan gitu. Ada lagi pertanyaan, Kandri? Belum ada ya? Coba kita lihat, belum ada. Waktunya juga udah mepet ini. Nah, udah mepet. Oh, ada Oh, pertanyaan. ada. Dari David. Silakan yang mau bertanya karena ini waktunya sudah menjelang closing. Ya. Oke, dari David. Gereja saya isinya adalah kumpulan orang-orang yang mentalnya rusak. Waduh. Mental Saya rusak. mau bertanya, apakah ini rencana Tuhan atas hidup saya memberikan jemaat yang mentalnya rusak? Seperti contohnya pernah bercerai, pernah dipenjara, dan banyak lagi. Tetapi ada satu hamba Tuhan pernah berkata sama saya, kamu jangan mau terima jemaat yang rusak, nanti susah di kamu. Saya jadi bingung Pak, mohon pencerahannya. Waduh. Gimana nih Pak? Kan seperti saya bilang tadi, siapa aja boleh masuk gereja kita. Karena gereja itu adalah bengkel rohani, bengkel rohani, ya. Jadi kita nggak bisa taruh di depan gereja kita. Dilarang orang-orang yang mentalnya rusak masuk ke gereja ini, nggak bisa. Dilarang perzina masuk ke gereja ini, penjudi nggak bisa. Iya. Bahkan Alkitab berkata Yesus datang untuk orang berdosa. Betul. Nah sekarang bagaimana? Kita ini sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan mesti mempersiapkan diri. Kalau ada jemaat-jemaat yang seperti itu dengan pertolongan Roh Kudus kita mesti siap memuridkan dia. Ya. Siapa sih yang nggak bisa berubah? Cuman kadang-kadang kita nggak mau repot. Nah sekarang sesuai dengan konteks Pak David ya. Betul Pak David. Ya. Pak David, kalau ada jemaat-jemaat seperti itu jangan kecil hati. Berarti Tuhan pilih Anda menjadi alatnya Tuhan untuk mementor mereka. Tapi di sisi lain Anda juga mesti benar-benar clear, mesti benar-benar siap. Gitu loh. Jangan melihat begini, waduh. Ya saya juga dulu pertama-tama mengembalakan begitu juga. Jemaat yang Tuhan kasih tuh ada yang janda, jandanya janda miskin lagi. Ya pinjam-pinjam duit ke gereja, ada yang orang sakit mesti dijemput ke gereja, ada yang orang yang cuma datang ke gereja karena sembako. Saya tanya sama Tuhan kok begini semua jemaatnya? Kirim kayak yang kaya. Kirim kayak yang kaya, yang konglomerat gitu loh. Tapi saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ternyata itu adalah benih yang Tuhan kasih. Betul. Akhirnya saya bertobat. Saya gembalakan dengan baik, saya jemput mereka. Mereka butuh sembako, saya kasih mereka sembako. Iya. Gampang nggak gampang. Tapi itulah komitmen seorang hamba Tuhan. Kalau kita nggak mau repot menggembalakan jemaat, jangan jadi hamba Tuhan. Ya. Karena salah satu konsekuensi jadi hamba Tuhan adalah mau direpotkan. Ada tambahan dari Pak David. Oh ya. Istri saya takut Pak. Katanya takut kamu dikira gila juga nantinya. Jangan. Gimana nih? Gini, kita 2 Korintus pasal 10 ayat 15 kalau nggak salah. Kita ini dari dunia tapi kita tidak pakai cara-cara dunia. Kita nggak usah takut dikira orang gila. Enggak, layani aja jemaat itu dengan baik. Layani aja dengan baik. Ya, apapun yang kita kerjakan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang menilai. Kadang-kadang ya itu juga, kita ini kuping tipis. Ya mohon maaf nih, kuping tipis. Ada jemaat yang ngomong begini gitu. Aduh, langsung percaya dia. Iya, langsung percaya, langsung terpengaruh. Jangan. Hey, kita hamba Tuhan justru kita lebih banyak yang dites. Kita hamba Tuhan kita lebih banyak yang digoncang-goncang, kita lebih banyak. Ya. Nah, kita nggak usah khawatir. Tuhan sudah berikan kekuatan bagi kita. Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Yang penting kita mau, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Betul. Nah, makanya sekali lagi hamba Tuhan itu komitmen.
siap. Kalau nggak siap, ya akhirnya tutup gereja. Nah makanya nggak gampang untuk sampai ke tahap seorang hamba Tuhan, nggak gampang, nggak gampang. Betul. Nah makanya, tapi jangan takut. Karena apa? Karena tentunya kita yang menjadi hamba Tuhan ini, saya yakin kekuatan lebih Tuhan kasih sama kita. Tapi bener loh, Tuhan itu pilih hamba Tuhan itu ya, itu nggak sama rata. Sama rata berarti gini, tugasnya ya. Bahkan saya pernah lihat di YouTube ada yang hamba Tuhan, dia tuh hatinya tergerak sama orang-orang gila di jalan. Jadi dia ada orang gila di jalan, dia ambil, dia mandiin, dia potongin rambut. Nah, pernah lihat kan? Nah, jadi nih santai aja gitu kan. Kalau memang Tuhan panggil di situ, kerjakan baik-baik kan gitu ya. Ada juga yang datang panggilan kan, ngobatin orang. Iya, ngobatin orang, bener. Saya setuju tuh. Cuma yang bener Pak, sekarang misalnya yang orang-orang yang ya maaf katanya orang bener semua nih. Iya. Terus yang rusak-rusak siapa yang benerin? Iya. Ya kalau mau jadi jemaat yang bagus-bagus, yang rusak ini kasihan dong, ada yang bimbing. Nah makanya nggak gampang, tapi jangan takut jadi hamba Tuhan. Nah ini karena bicara masalah kejiwaan, nah kita ada acara nih minggu depan. Oh iya. Nah minggu depan acara kita minggu depan. Tanggal 8 Mei tentang family mental health. Nah caranya gimana Pak isinya? Silakan, monggo Pak. Silakan. Nah ini pembicaranya adalah Ibu Iliana. Flyernya ada di layar, silakan dibaca. Bicaranya Ibu Iliana Widodo. Nah dia seorang konselor, seorang terapis juga, seorang dosen juga. Nah ini kita adakan seminar ini untuk para keluarga maupun yang belum berkeluarga, yang akan berkeluarga, tentang family mental health, untuk supaya kita lebih lagi dibekali, dipersiapkan, dan juga ini ada pembahasan masalah kejiwaan juga. Jadi sangat penting sekali biar sekeluarga sehat semua Pak. Sehat semua secara jiwa menurut Alkitabiah. Memang gitu ada ya? orang yang kayaknya mental saya cuma nggak sadar, ada juga ya Pak ya? Ada juga, gitu. Ada juga. Kadang-kadang kita nggak sadar, gitu kan? Oh, dia memang karakter suka marah-marah. Wah, itu kan karakter marah-marah itu bahaya juga kan, gitu kan? Udah karakternya Pak. Ya kalau karakter marah-marah itu nggak sehat juga kan, gitu ya? Bawaannya marah-marah mulu. Nah itu contoh kecil aja. Jadi jangan lupa yang ikut hari ini di Zoom, silakan bisa mendaftar. Mungkin bisa hubungi nomor saya juga 087 atau langsung di scan kali ya. Langsung di scan. Atau di scan juga langsung QR-nya. Ya. Ada diberikan e-sertifikat hari Sabtu 8 Mei 2021 jam 9 sampai jam 12. Betul. Ini tadi kan ada beberapa pertanyaan masalah-masalah keluarga segala macam. Nah, ini salah satu melengkapi juga dari pertanyaan. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, Kak Andri? Belum ada. Silakan Pak, mungkin pertanyaan penutup. Oke, baik. Sekarang kita akan berikan pertanyaan penutup buat Bro Yabes untuk menutup sesi kita atau hari ini. Jangan takut menjadi hamba Tuhan. Tips yang paling mujarab yang bisa diberikan kepada para calon-calon hamba Tuhan. Jangan takut menjadi hamba Tuhan. Tips yang paling mujarab adalah berani jadi hamba Tuhan. Bener, kalau nggak berani juga susah juga ya. Berani diomelin, berani hidup yang sederhana, berani gitu kan? aja. Berani, betul. Udah ada contohnya. Selebihnya Tuhan yang akan atur semuanya. Betul. Nah makanya narasumber kita ini sebagai saksi hidup. Nggak makan batu. Nggak makan batu bener? Nggak pernah Pak. Nggak pernah makan batu. Direbus apa nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya badannya potongannya bisa juga. Nggak makan 3 kali sehari lah. Kadang 5-6 kali. Nah itu. Gitu kan, itu buktinya Tuhan pelihara. Ya. Oke, baik, terima kasih Proyek Bes hari ini. Terima kasih Kak Andri, terima kasih tim sudah ada untuk terwujudnya acara ini, dan kita akan rutin setiap bulan dengan topik-topik yang sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai kebutuhan anak muda maupun keluarga. Jadi nanti kita akan terus lakukan hal ini. Oh ya, follow juga Instagram GBI Mission Center di @GBIMC_Pusat. GBIMC Pusat disambung semua. Di situ nanti ada informasi seminar. Kita juga ada mengadakan podcast setiap bulan, seminar juga setiap bulan. Dan di situ juga ada lagu-lagu tapping pujian penyembahan. Kalau mau nonton bisa di situ. Di follow aja Instagram kita @GBIMC_Pusat. Oke, lanjutnya Pak Yandri. Oke, baik, sebagai penutup kita mungkin saya minta Bro Yabes untuk kita tutup dalam doa. Terima kasih. Kita berdoa bersama-sama ya. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat podcast hari ini dari awal sampai selesai.
kami belajar bersama-sama menyaksikan kesaksian hamba-Mu, supaya kami dikuatkan, diteguhkan, kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak takut, bahkan kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Aku berdoa buat teman-teman yang menyaksikan di aplikasi Zoom, Kau berkati kami semua Tuhan. Teman-teman yang menyaksikan di YouTube, Kau berkati kami semua Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Kau berkati Bro Henry, Kau berkati Bro Andri, Kau berkati Stefanus, Kau berkati semuanya yang ada Tuhan. Kami semua serahkan hidup kami abdikan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan menyelesaikan acara ini dan kami akan menerima berkat-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, dan kekuatan daripada Roh Kudus akan terus menyertai kita. Mulai hari ini, besok sampai Tuhan datang untuk kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Sampai berkati ketemu semuanya. di acara podcast Blessing Youth Community yang selanjutnya. Bro Henry, Bulan depan ya, bulan depan nanti kita akan umumkan lebih Dengan detail lagi. Tema yang menarik ya. Tema yang menarik. Dan tema yang narasumber berbeda. yang menarik. Narasumber yang menarik. Udah Saya pasti kan? Wijaya Kusuma. Saya Wijaya Kusuma. Saya Henry Lasut. Saya Abes Marbun. Sampai jumpa Tuhan di berkati. pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.